Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal arifin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Imam Syafi'i rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bermajelis, bermuajahah, bertemu, berkumpul di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tafaqquh fid din, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala ini merupakan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahkan hukumnya menjadi wajib bagi setiap muslim apabila ilmu tersebut berhubungan dengan praktek ibadah yang harus dia lakukan sehari-hari. Dan malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Fathul Qaribil Mujib, Syarah Matan Al-Ghayah wa Taqrib, atau lebih dikenal dengan kitab Fathul Qarib, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi Asy-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, di mana pembahasan sebelumnya kita membahas tentang masalah fardu mandi, ya. Jadi rukun-rukun dalam masalah mandi besar dan juga sunnah-sunnah dalam mandi besar. Dan insyaallah malam hari ini kita memasuki pembahasan berikutnya, yaitu tentang mandi-mandi sunnah, mandi-mandi yang sifatnya sunnah, yang mana ada beberapa kondisi, beberapa sebab di mana dengan munculnya sebab-sebab tersebut kita disunahkan untuk mandi, disunahkan untuk mandi. Maka di sini qala al-musannif rahimahullahu taala, berkata musannif, penulis, yaitu Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi rahimahullah ta'ala, faslun, pasal yang baru, wal iktisalatul masnunatu, dan mandi-mandi yang sifatnya sunnah, sab'ata asyara ghuslan, ada 17 mandi, ada 17 tempat-tempat dan sebab-sebab yang mana seorang muslim dianjurkan untuk mandi ketika di tempat tersebut atau karena adanya sebab tersebut. Yang pertama beliau mengatakan ghuslul jum'ati, mandi Jumat. Ini yang pertama. Lihadiriha, untuk yang hadir di hari Jumat itu. Wa waktuhu, dan awal waktunya atau waktunya dimulai minal fajri as-sadiqi, dari terbitnya fajar shadiq. Sebab yang pertama yang disunnahkan untuk mandi adalah ketika mendatangi sholat Jumat. Maka ini disunnahkan seseorang untuk mandi. Landasannya apa? Landasannya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadakum ilal jum'ah falyaktasil." Jika salah seorang dari kalian itu datang untuk sholat Jumat, maka hendaknya dia mandi. Dan beberapa kali sempat kita singgung kalau dalam kaidah usul fikih itu, kalau ada perintah, hukum asalnya memberikan makna kewajiban, hukum asalnya.
Dan di sini ada perintah fal yaktasil, itu perintah. Nah, mengapa kok para ulama, para fuqaha di sini mengatakan hukumnya sunnah? Karena dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan man tawaddo'a yaumal jum'ah fabiha wa ni'mat wa man igtasala fal ghuslu afdal. Dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan siapa yang wudhu di hari Jumat maka bagus. Dan siapa yang mandi di hari Jumat maka mandi lebih utama. Maka afdoliyah, lebih afdol itu memberikan isyarat ini bukan sesuatu yang wajib. Kalau mengatakan lebih afdol ini bukan berarti yang tidak afdol tidak tidak boleh dikerjakan, bukan. Tapi sama-sama boleh dikerjakan, cuma yang lebih afdol yang ini. Oleh karena para ulama mengatakan ini sifatnya adalah sunnah. Dan di sini musannaf mengatakan li hadiriha, untuk yang hadir Jumat. Untuk orang yang hadir Jumat. Meskipun dia bukan orang yang wajib untuk hadir Jumat. Jadi siapapun yang hadir untuk sholat Jumat, meskipun dia bukan orang yang wajib untuk hadir sholat Jumat, kalau dia hadir sholat Jumat tetap disunahkan untuk mandi. Misalkan orang yang sedang safar, seorang musafir tidak ada kewajiban baginya untuk sholat Jumat. Tapi kalau toh dia datang untuk sholat Jumat, ya maka tetap mandi disunahkan. Jadi seperti itu. Ini makna dari lihadir, untuk yang hadir. Adapun yang tidak hadir di rumah, misalkan orang laki-laki tidak hadir sholat Jumat karena dia sakit. Ya, kalau tidak hadir ya tidak disunahkan. Baik. Kemudian waktunya dimulai sejak kapan seorang itu bisa mandi Jumat? Sejak kapan seorang itu bisa dihitung bahwasanya waktu ini sudah bisa disebut mandi Jumat? Maka di sini beliau mengatakan waqtuhu minal fajri shadiq. Waktunya itu dimulai sejak terbitnya fajar shadiq. Fajar shadiq itu ya masuknya waktu subuh itu. Jadi kalau misalkan waktu subuh sudah masuk, mau berangkat sholat subuh dia mandi dulu. Kemudian dalam hati dia niat mandi saya ini untuk mandi Jumat, maka sah dia mendapat pahala untuk mandi Jumatnya tersebut. Tapi kalau mandinya sebelum subuh, ya, maka tidak dianggap mandinya mandi Jumat. Tapi apa landasannya? Ya. Apa landasannya sehingga para ulama menyampaikan hal tersebut? Ya. Yaitu hadis yang kita sampaikan tadi, ya. Barang siapa yang mandi, ya, mandi kita salah, dalam satu riwayat disebutkan mandi kita salah yaumal jum'ah, pada hari Jumat. Dalam satu riwayat disebutkan yaumal jum'ah, pada hari Jumat. Kata yaum, lafadz yaum, hari. Yaum itu siang, ya. Lawannya lail. Kalau dalam bahasa Arab, yaum lawannya lail, ya. Yaum itu dimulai dari kapan? Dihitung siang hari dari kapan? Dari terbitnya fajar shadiq. Itu yang disampaikan oleh para ulama, ya, disampaikan oleh para fuqaha. Makanya dimulai dari waktunya fajar. Tapi yang lebih utama adalah mandi itu dilaksanakan ketika hendak berangkat ke masjid. Ini yang lebih afdol. Kalau kita berbicara afdoliyah. Tapi kalau bicara boleh atau tidak bolehnya, maka dimulai sejak terbitnya fajar shadiq. Itu adalah mandi yang pertama. Mandi yang kedua, wa ghuslul idaini, dan mandi dua salat id, al-fitri wal adha, yaitu Idul Fitri dan juga Idul Adha. Wa yadkhulu waqtu hadzal ghusli, dan masuk waktu mandi ini binisfil laili, di pertengahan malam atau sejak tengah malam, sejak pertengahan malam. Baik. Yang kedua yaitu mandi untuk sholat id, baik itu Idul Fitri ataupun Idul Adha, ya, baik itu Idul Fitri atau Idul Adha. Sebagaimana dalam riwayat hadis dari sahabat Ibnu Abbas, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktasilu yaumal fitri wa yaumal adha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya biasa beliau mandi ketika hendak datang salat Idul Fitri ataupun salat Idul
Idul Adha, ya, pada hari Idul Fitri ataupun hari Idul Adha. Baik, kemudian beliau di sini mengatakan waktunya sudah bisa untuk mandi sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha itu dimulai sejak pertengahan malam. Pertengahan malam yaitu sejak tenggelamnya matahari, jari terbitnya fajar shadiq dibagi dua. Nah, itu pertengahan malam. Ya, bisa dimulai sejak saat itu. Ya, mengapa ada perbedaan padahal di sini lafadznya juga sama dengan yang mandi Jumat, manikta salah yaumal jum'ah. Siapa mandi untuk siang hari Jumat. Dan di sini sahabat Ibnu Umar mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaktasilu yauma al-fitri yaum. Kenapa enggak sama-sama dari fajar shadiq saja? Maka para ulama mengatakan, ya kalau misalkan dimulai dari terbitnya fajar shadiq, maka akan kesulitan bagi orang-orang di zaman itu di luar Madinah yang mereka datang ke Madinah ke Masjid Nabawi untuk sholat Id. Karena sholat Id di zaman Nabi itu dilaksanakan cuma satu dari seluruh penduduk Madinah dan sekitarnya, yaitu cuma di Masjid Nabawi. Nah, kalau jaraknya misalkan untuk berjalan ke sana misalkan 1 jam atau lebih, ya perjalanan cukup jauh, ya maka kalau dimulai sejak terbitnya fajar shadiq, ya bisa jadi ketinggalan sholat Id. Makanya di sini waktunya lebih dimundurkan daripada waktu biasanya. Baik, kemudian yang ketiga wal istisqa'u, dan istisqa talabus suqya minallahi ta'ala, yaitu meminta untuk diberikan hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga disunahkan untuk mandi ketika salat istisqa, salat minta hujan. Maka ini dianjurkan seseorang untuk mandi. Baik, kalau dikatakan dalilnya apa? Dalilnya tidak ada hadis, tidak ada Quran. Dalilnya di sini para ulama memakai kias. Dalilnya menggunakan kias. Kias kepada apa? Kias kepada salat Id dan juga salat Jum'ah. Ya, kias kepada salat Id dan juga salat Jum'ah. Ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita berbicara kias itu pasti berbicara illah. Karena kalau dalam pembahasan usul fikih, pembahasan rukun kias itu ya ada 4 ya. Salah satunya adalah ilahnya itu. Alasannya apa kok bisa dikiaskan ke sana gitu gampangnya. Ya, alasannya sebagaimana disampaikan oleh para fuqaha, alasannya ini adalah mahallul ijtima'. Tempat orang berkumpul. Tempat orang berkumpul. Salat Jumat tempatnya orang berkumpul. Salat Id tempatnya orang berkumpul. Salat Idul Fitri, salat Idul Adha, ya, tempat berkumpul. Maka di sini salat istisqa yang dilaksanakan secara berjamaah, kalau salatnya sendiri maka tidak disunahkan. Makanya para fuqaha mengatakan kalau salat istisqa-nya sendiri nggak disunahkan. Tapi kalau salat istisqa-nya berjamaah, baik diperintahkan oleh imam atau tidak, ya, maka di situ disunahkan untuk salat mandi. Karena li'anna fihi al-ijtima', karena ada di dalamnya kumpulan manusia, maka disunahkan untuk apa? Untuk mandi. Dan dalam mandi Jumat itu juga diriwayatkan bahwasanya ketika orang-orang itu datang ke Masjid Nabawi di hari Jumat itu orang-orang baru dari pasar, dari tempat kerjanya, nggak mandi nggak apa, dan cuaca panas, keringat berkucuran, bau macam-macam gitu ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya memerintahkan kepada para sahabat untuk mandi dulu. Ya, supaya tidak mengganggu yang. Baik. Jadi dalilnya adalah al-qiyas, ya, dalilnya adalah qiyas. Baik. Waktunya dimulai sejak kapan? Waktunya dimulai sejak ya orang-orang sudah mulai keluar untuk salat istisqa atau sejak pengumuman bahwasanya salat istisqa akan dimulai. Nah, maka sudah mulai bisa dilakukan untuk mandi salat istisqa tersebut. Baik, kemudian yang berikutnya yang keempat wal kusufu, ya, wal khusufu lil qamari. Yang keempat adalah mandi untuk sholat gerhana rembulan, khusuf lil qamar, mandi untuk gerhana rembulan. Maka ini juga disunahkan untuk mandi, dianjurkan untuk mandi. Dalilnya apa? Dalilnya sama, kias juga, ya. Dalilnya adalah qiyas juga.
Kias kepada salat istisqa, kias kepada salat Id dan juga salat Jumat dengan ta'lil dengan ilat hukum, alasan hukumnya karena di situ adalah tempat berkumpulnya manusia. Ya. Baik, kemudian yang kelima, wal kusufu lisyamsi, salat gerhana matahari. Ini juga sama. Ya, jika memungkinkan ya, ini jika memungkinkan untuk mandi. Ya. Tapi kalau misalkan dikira kalau misalkan mandi dulu misalkan kemudian nggak bisa nututi sholat gitu ya, maka boleh dia wudhu saja kemudian langsung ikut sholat. Baik, jadi tapi kalau bisa mandi maka lebih utama untuk mandi. Wal kusufu lisyams, ya. Mandi ketika sholat gerhana matahari. Kemudian yang keenam, wal ghuslu min ghaslil mayyiti, dan mandi ya min ajli ghaslil mayyiti, karena memandikan mayat. Ghuslu min ajli ghasli, ya. Mandi karena memandikan mayat, ya. Maka ini termasuk hal yang disunahkan dalam mandi, ya. Ketika seorang itu habis memandikan mayat, ya, maka dianjurkan untuknya mandi. Musliman kana au kafiron, baik mayatnya tadi itu adalah orang muslim atau mayat orang kafir. Selama dia mayat kemudian dia memandikan mayatnya tersebut, maka disunahkan baginya untuk mandi. Disunahkan baginya untuk mandi. Baik, dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih, man ghassalal mayyit falyaktasil wa man hamalahu falyatawadda. Ya, siapa yang memandikan mayat hendaknya dia mandi, dan siapa yang membawa mayat maka hendaknya dia berwudu. Ya, hadis riwayat Imam Abu Dawud dan selainnya. Nah, kemudian para ulama mengapa kok mengatakan tidak wajib padahal di situ perintah fal yaktasil? Maka para fuqaha mengatakan, ya, karena dalam riwayat yang lain, ya, dalam satu riwayat sahabat Ibnu Abbas mengatakan, laisa alaikum fi ghasli mayyitikum ghuslun idza ghasaltumuh. Ya, tidak ada kewajiban, ya, tidak ada kewajiban bagi kalian ketika kalian memandikan mayit kemudian kalian mandi. Tidak ada kewajiban. Maka di sini hukum perintah yang sudah disebutkan itu dibawa ke ranah sunnah karena indikasi lain dari riwayat yang lainnya. Baik. Kemudian yang ketujuh, yang menjadi penyebab seorang itu dianjurkan untuk mandi adalah wa ghuslul kafiri, dan mandinya orang kafir idza aslama, ketika dia masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, in lam yajnub, jika dia tidak junub, fi kufrihi, ketika dia masih kafir. Ya. Seperti anak yang mumayyiz tapi dia masih belum balik misalkan. Aulam tahid, atau belum haid, al kafiratu, perempuan kafir tersebut. Kalau yang kafir itu perempuan sebelum masuk Islamnya belum pernah haid. Ya. Wa illa, dan jika tidak, dalam artian kalau misalkan ketika kafir itu pernah junub, atau ketika kafir itu perempuan sudah pernah haid, maka junub dan haid ini kan hadas besar. Hadas besar perlu dihilangkan dengan mandi besar. Sedangkan mandi besar untuk niatan menghilangkan hadas besar itu tidak berlaku dan tidak bisa dilakukan oleh orang kafir. Maka kalau demikian bagaimana? Wajibal ghuslu ba'dal Islam. Maka wajib mandi setelah masa Islamnya, fil as-sahih, dalam pendapat yang paling sahih, di dalam mazhab Syafi'i. Wakila, dan pendapat yang lain dalam mazhab Syafi'i mengatakan yasqutu idza aslama, kewajiban mandinya sudah hilang, jatuh, ya. Yasqutu, jatuh kewajiban mandinya idza aslama, ketika dia sudah masuk Islam, dalam artian tidak ada kewajiban mandi meskipun pernah junub, meskipun pernah haid sebelum masuk Islam. Tapi yang pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i dan pendapat mu'tamad, yang pendapat resmi mazhab Syafi'i,
Ketika orang itu di waktu kafirnya pernah junub atau pernah haid, maka ketika masuk Islam wajib untuk mandi. Tapi kalau belum pernah junub, belum pernah haid, maka tidak wajib tapi sunnah untuk mandi. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Qais bin Asim. Beliau mengatakan, "Ataitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam uridul Islam, fa amarani an aghtasila bima'in wasidr." Aku datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin untuk masuk Islam, kemudian beliau memerintahkanku untuk mandi dengan air dan juga menggunakan bidara. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu adalah mandi yang ketujuh ketika orang itu masuk Islam. Ya, ini disunahkan untuk mandi dengan syarat tadi. Ketika dia kafir, belum junub, belum haid, atau belum terjadi padanya hal-hal yang mewajibkan untuk mandi besar. Ya, kalau terjadi padanya hal-hal yang mewajibkan untuk mandi besar ketika dia dalam kondisi kufur, ya, maka kemudian masuk Islam, maka ya wajib mandi untuk menghilangkan hadas di masa kafirnya tersebut. Baik, kemudian yang ke-8 dan ke-9 ini dijadikan satu, ya. Penyebab mandi besar, disunahkannya mandi yang ke-8 dan ke-9 adalah wal majnun, dan orang yang gila, wal mughma alaihi, dan orang yang pingsan, idza afaqa, ketika sudah sadar. Maka ini dianjurkan, disunahkan untuk mandi, ya, dianjurkan untuk mandi ketika orang gila sudah sadar dari gilanya. Atau orang pingsan, ya, dikiaskan pada gila karena hilang akal, dikiaskan kepada gila tersebut, ya, pingsan juga masuk. Ya, dan orang pingsan ketika dia sudah siuman, maka dianjurkan untuk mandi, ya. Dengan syarat apa? Walam yatahaqqaq minhuma inzalun, selama tidak diketahui secara yakin, secara pasti bahwasanya ketika hilang akal kedua orang ini tidak mengeluarkan air maninya. Ya. Fa in tahaqqaqa minhuma inzalun, kalau misalkan diketahui secara pasti ketika orang itu hilang akal, kemudian ternyata keluar air maninya, baik hilang akal karena gila ataupun karena igma, karena pingsan, maka wajib mandi besar, ya, karena penyebabnya muncul, yaitu keluarnya air mani. Tapi kalau tidak dipastikan keluar air mani atau tidak, maka tetap diperintahkan untuk mandi, tapi sifatnya sunnah. Kalau mau mandi silahkan, kalau tidak mau tidak mengapa, ya, tidak berdosa. Baik. Fa in tahaqqaqa minhuma inzalun, kalau misalkan dipastikan dia itu mengeluarkan air mani, wajabal ghuslu, maka wajib untuk mandi ala kullin minhuma, di atas setiap dari kedua orang tadi, yaitu orang gila dan orang yang pingsan karena sama-sama hilang akal, ya, karena sama-sama hilang akal. Baik, alasannya para fuqaha di sini mengatakan apa? Sebenarnya hal ini diawali dari ucapan Imam Syafi'i rahimahullah taala. Beliau mengatakan dalam salah satu riwayat yang disebutkan, beliau mengatakan bahwasanya orang yang gila yaitu akan biasanya dia akan mengeluarkan air mani. Orang yang gila, orang yang hilang akal, biasanya dia akan mengeluarkan air mani, di mana beliau mengatakan majunna insanun illa anzal, tidaklah seorang itu menjadi gila kecuali pasti nanti dia mengeluarkan air maninya. Makanya di sini kaidah al-madhinnah tanzilu manzilatal ma'innah, sesuatu yang menjadi penyebab, ya, atau terbiasa di situ menjadi sebabnya, maka dihukumi sebagai suatu hal yang menjadi harus, seperti itu. Al-madhinnah tanzilu manzilatal ma'innah, istilahnya seperti itu. Dan hal ini diperkuat oleh riwayat yang lain, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayat beliau, ya, ketika beliau sedang sakit itu, di mana diriwayatkan hadisnya oleh Sayyidah Aisyah, beliau mengatakan thaqulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam faqala asalan nas. Nabi di akhir hayatnya merasa sangat-sangat berat, kemudian beliau bertanya, apakah manusia sudah sholat? Maka kami mengatakan, dijawab oleh Sayyidah Aisyah,
la hum yantadhirunaka, belum ya wahai Rasulullah, para jamaah itu nunggu jenengan untuk imami sholat. Maka Nabi SAW mengatakan dha'u lima'an fil mikhdab, kalau begitu ambilkan pada saya ya air dalam satu wadah ya, dalam satu timba seperti itu. Qalat fafa'alna faghtasala, kemudian kami pun mengambilkan air untuk Nabi, kemudian Nabi mandi. Nabi mandi. Jadi setelah itu Nabi mandi. Ya, fadhahaba liyanu'a fa'umi alaihi. Kemudian ketika beliau mulai mau berangkat, beliau pingsan. Tsumma afaqa, kemudian bangun. Sadar dari pingsannya. Faqala sallallahu alaihi wasallam asallan nas qulna la hum yantadhirunaka ya Rasulullah. Kemudian beliau tanya lagi, apakah manusia sudah sholat? Para istri Nabi mengatakan belum, mereka menunggu Anda untuk imami sholat. Maka Nabi mengatakan dha'uli ma'an fil mikhdab, kalau gitu ambilkan lagi satu ember air. Ya, qalat faqa'ada faghtasala. Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan ketika sudah diambil, Nabi duduk kemudian beliau mandi. Begitu ketika mau keluar pingsan lagi, dibawa masuk lagi. Kemudian siuman ditanya lagi ya, apakah manusia dan seterusnya sampai beberapa kali. Dan setiap beliau bangkit dari pingsannya, beliau minta air untuk mandi ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Itu yang menguatkan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Baik. Kemudian yang ke-10 yang menjadi salah satu sebab seorang itu hendaknya mandi atau disunahkan untuk mandi adalah wal ghuslu inda iradatil ihram, dan mandi ketika hendak ihram ya, ketika hendak ihram di miqat ya. Wala farqa fi hadzal ghusli, dan tidak ada perbedaan dalam masalah mandi ini baina balighin wa ghairihi, baik itu orang yang sudah balik atau belum balik. Wala baina majnunin wa akilin, atau orang yang gila ataupun orang yang berakal. Wala baina tahirin wa haidin, atau orang yang suci ataupun orang yang sedang haid. Jadi meskipun wanita haid ya, ketika misalkan dia umrah, maka dia tetap disunahkan untuk mandi, tapi mandinya ini bukan untuk mandi menghilangkan hadas karena hadasnya masih ada, tapi mandinya adalah mandi sunnah untuk ihram. Mandi sunnah untuk ihram ya, di mana Nabi SAW menyampaikan pada Sayyidah Aisyah ketika sedang manasik ya, kemudian beliau haid, maka beliau mengatakan pada Sayyidah Aisyah isna'i ya if'ali ma yaf'alul hajj ghaira an la tatufi bil bait, lakukan semua manasik haji kecuali tawaf di Ka'bah, maka tidak boleh bagi wanita, tapi yang lainnya maka kerjakan ya. Ihram dari miqat, kemudian mabit di Mina, kemudian wukuf di Arafah, di Musdalifah, dan berjumrah, silakan, kecuali tawaf ya, baik tawaf qudum, tawaf ifadah atau tawaf wada. Baik. Ya, makanya oleh karenanya di sini mandi untuk ihram ini baik orang itu balik atau tidak ya, baik dia itu sedang berhadas besar seperti orang yang haid itu ataupun tidak ya. Baik. Fa illam yajid al muhrimu al ma'a, jika dia tidak mendapati orang yang ihram tadi tidak mendapati air tayammama, maka dia bertayamum. Karena tayamum bisa menggantikan apa? Menggantikan mandi ya. Landasan dari kesunahan mandi ketika hendak ihram ini ya, adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Zaid bin Thabit ya, annahu ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ihlalihi waqtasal, di mana sahabat Zaid bin Thabit ini melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sudah sampai miqat, beliau melepas pakaiannya maksudnya mau mengganti dengan pakaian ihram, dan sebelum mengganti beliau mandi dulu. Beliau mandi kemudian baru menggantinya dengan pakaian ihram. Jadi ini termasuk yang disunahkan ketika seorang itu ihram, baik ihram untuk haji ataupun untuk umrah. Berikutnya yang ke-11.
Wal ghuslu lidukhuli Makkah, dan mandi ketika memasuki kota Mekah. Limuhrimin, baik orang itu sedang ihram bihajjin dengan hajinya, au umratin, atau sedang umrah, ya. Pokoknya ketika memasuki Makkah maka dianjurkan untuknya mandi, ya. Alasannya apa? Alasannya adalah satu riwayat dari sahabat Ibnu Umar, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Malik, ya, di mana Imam Syafi'i meriwayatkan dari Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, Imam Malik meriwayatkan dari Nafi' maula Ibnu Umar, Imam Nafi' meriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar, di mana Nafi' mengatakan anna ibn Umar kana la yaqdamu Makkah illa bata bi Dhituwa. Tidaklah sahabat Ibnu Umar ini datang ke Mekah kecuali beliau pasti menginap dulu di daerah yang dekat Mekah namanya Dhituwa. Hatta yusbiha, hingga keesokan harinya, di pagi harinya. Wa yaktasila, kemudian beliau mandi. Tsumma yadkhulu Makkah naharan, kemudian beliau setelah mandi baru masuk kota Mekah di siang hari, ya. Wa yadhkuru 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fa'alah, dan ketika melakukan hal tersebut sahabat Ibnu Umar menyampaikan ini juga yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dianjurkan ketika orang memasuki kota Mekah untuk mandi, ya, untuk mandi. Kemudian yang berikutnya yang ke-12, walil wuqufi bi Arafah, dan wukuf di Arafah. Fitasi'i Dzulhijjah, pada tanggal 9 Dzulhijjah. Maka ini juga dianjurkan, disunahkan seorang itu untuk mandi ketika dia wukuf di Arafah. Ketika dia wukuf di Arafah. Alasannya apa? Alasannya riwayat yang sama dari sahabat Ibnu Umar, di mana Nafi' mengatakan anna Abdullah ibn Umar kana yaktasilu li ihramihi qabla an yuhrim wa li dukhuli Makkah wa li wuqufihi ashiyata Arafah. Bahwasanya sahabat Ibnu Umar itu beliau biasa mandi ketika mau ihram, atau ketika mau masuk Mekah, atau ketika beliau wukuf di Arafah. Maka beliau mandi dulu, ya, beliau mandi terlebih dahulu. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Malik. Maka di sini adalah landasan bahwasanya disunahkan ketika orang wukuf di Arafah hendaknya mandi terlebih dahulu. Kemudian yang ke-13, walil mabiti bi Muzdalifah. Yang ke-13 adalah mandi karena mabit di Muzdalifah. Mandi karena mabit di Muzdalifah. Ini yang disebutkan oleh penulis kitab Fathul Qorib. Ini yang disebutkan oleh penulis kitab Fathul Qorib, dan ini adalah pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i, gitu ya. Ini adalah pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i, dan pendapat yang rajih, pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i tidak disunahkan. Ya, tidak disunahkan. Ini khilaf internal, ya, internal mazhab. Ya. Jadi tidak disunahkan mandi ketika mabit di Muzdalifah. Namun ada pendapat, ya, yang lemah yang mengatakan tetap disunahkan mabit di Muzdalifah, dan yang pendapat lemah itu yang dicantumkan oleh penulis kitab Fathul Qorib dalam tulisan beliau ini. Baik, ala kulli hal, alasannya kenapa kok beliau sampai menyampaikan, atau alasannya kenapa ada sebagian dari ulama mazhab yang menyampaikan tetap disunahkan, karena alasannya adalah qiyas, karena ini adalah tempat berkumpulnya manusia. Ya, ta'lilnya sama alasannya karena dia tempat berkumpulnya manusia seperti di padang Arafah, ya, dan ketika tawaf di Ka'bah ketika masuk Mekah, gitu ya. Ta'lilnya sama seperti itu. Namun para ulama mengatakan ini adalah pendapat yang lemah dan yang kuat, dan menjadi pendapat resmi dalam mazhab Syafi'i tidak disunahkan. Ya, tidak disunahkan. Tapi alasannya kenapa? Ya, alasannya waktunya terlalu dekat dengan Arafah. Waktunya terlalu dekat dengan Arafah. Jadi cukup mandi ketika
wukuf itu ya sudah mewakili, sudah cukup. Gitu. Jadi tidak perlu mandi lagi ya, tidak perlu mandi kembali. Ya, taib. Kemudian berikutnya yang ke-14 ya, mandi yang ke-14 walirambil jimari thalathi, dan untuk melempar jumrah yang 3 fi ayyamit tasyriqi thalathati, di hari tasyrik yang 3 itu. Ya, tanggal 11, 12, 13 itu kan dianjurkan ya bagi orang yang berhaji untuk lempar jumrah ya, untuk lempar jumrah ya. Jumrah Aqabah, jumrah Sughra dan Kubra ya, dan Wusta ya, Afan. Nah, maka di 3 jumrah ini ya, di setiap harinya sebelum melempar jumrah di tanggal 11 dianjurkan mandi dulu baru lempar. Tanggal 12 mau lempar mandi dulu, dianjurkan mandi dulu kemudian baru melempar jumrah. Kemudian hari yang ke-13 mau lempar jumrah mandi dulu ya sebelum melemparnya. Fayaktasilu liramyi kulli yaumin minha ghuslan, maka hendaknya mandi setiap lemparan di setiap harinya dengan 1 kali mandi. Ya, dengan satu kali mandi. Baik. Alasannya apa? Dalilnya apa? Taklil ya. Alasannya apa? Alasannya adalah karena ini adalah tempat berkumpulnya manusia. Tempat berkumpulnya manusia ya, seperti wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah tempat berkumpulnya manusia. Maka dianjurkan di situ untuk apa? Dianjurkan di situ untuk mandi, untuk supaya tidak memberikan aroma yang kurang menyenangkan bagi jamaah yang lainnya. Baik. Kemudian beliau memberikan catatan, amma ramyu jamratil aqabah fi yaumin nahr. Adapun lempar jumrah Aqabah di hari Nahr ya. Adapun lempar jumrah Aqabah di hari Nahr itu ya, habis dari Muzdalifah ya kemudian ke Mina ya, kemudian di situ lempar jumrah di tanggal 10. Ya, fala yaktasilu lahu, maka ketika tanggal 10-nya itu tidak usah mandi. Ya. Liqurbi zamanihi min ghusl wukuf. Ya, karena dekat waktunya dengan mandi wukuf di Arafah gitu. Karena dekat waktunya dengan mandi wukuf di Arafah, maka tidak dianjurkan, dianjurkan. Baik. Kemudian yang ke-15 beliau menyampaikan wal ghuslu lit tawaf, dan mandi untuk tawaf. Al ghuslu lit tawaf, mandi untuk tawaf ini juga disunahkan. As-sadiqi bi tawafi kudumin wa ifadatin wa wada'in, yang mana termasuk tawaf kudum. Tawaf kudum itu ketika baru masuk Mekah, wa ifadatin atau tawaf ifadah, tawaf rukun haji ya di Yaumin Nahr itu. Kemudian wa wada'in atau tawaf wada', yaitu tawaf ketika hendak meninggalkan daerah Mekah. Ya, maka di setiap tawaf apapun dianjurkan untuk mandi. Ya, dianjurkan untuk mandi. Baik. Dan mandi untuk mandi untuk tawaf ini disebutkan di sini termasuk yang disunahkan. Dan ini adalah pendapat Imam Syafi'i dalam qaul qadimnya. Karena Imam Syafi'i punya 2 qaul ya, terkenal qaul qadim dan qaul jadid. Pendapat Imam Syafi'i dalam qaul qadim ya, maka disunahkan untuk mandi tawaf. Tapi dalam qaul jadid beliau menyampaikan ini tidak disunnahkan. Jadi ini juga catatan tambahan untuk yang tawaf ini ya, diberi catatan bahwasanya yang muktamad dalam mazhab Syafi'i tidak dianjurkan. Ya, kok bisa kita tahu muktamad yang ini ya? Karena Imam Nawawi dan Imam Rafi'i bersepakat untuk hal itu. Ya, jadi memang dalam mempelajari fikih mazhab Syafi'i itu ada rumus-rumusnya gitu. Ya, jadi salah satu rumusnya diketahui muktamad mazhab Syafi'i atau tidak itu ketika bersepakat 2 syaikhan, 2 pembesar mazhab Syafi'i, itu Imam Nawawi ya, Imam Nawawi penulis kitab Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi dan seterusnya itu,
dan Imam Rafi'i. Kalau Imam Nawawi dan Imam Rafi'i mengatakan yang ini, maka biasanya dan kebanyakan hampir semuanya itu menjadi mu'tamad mazhab Syafi'i. Ya, karena Imam Nawawi dan Imam Rafi'i ya di zaman beliau itu mengumpulkan seluruh riwayat Imam Syafi'i, riwayat murid-muridnya dan penulis-penulis yang mensyarah kitab-kitab muridnya Imam Syafi'i, mengumpulkan, mengecek, menvalidasi dan mencocokkan dengan dalil-dalil yang ada. Itu pekerjaan Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Ya, akhirnya selesai seperti itu, kemudian memunculkan suatu produk-produk hukum, ya, dan akhirnya itulah yang menjadi mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Jadi seperti itu gambarnya, seperti itu. Taib. Yang menguatkan pendapat ini, ya, yang menguatkan Imam Syafi'i, kenapa qaul jadinya berubah? Ya, qaul jadinya berubah. Ya, karena dalam satu riwayat, dalam satu hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadisnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau mengatakan annahu sallallahu alaihi wasallam awwalu syai'in bada'a bihi hina qadima annahu tawadda. Yang menguatkan pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, ya, tidak perlu mandi ketika tawaf. Bahwasanya Sayyidah Aisyah mengatakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang di mau tawaf itu, yang beliau lakukan pertama kali adalah tawaddu, beliau wudu, tsumma tawafa bil bait, kemudian beliau tawaf langsung, ya, beliau tawaf secara langsung, tsumma lam takun umrah, ya. Baik, jadi itu yang menguatkan pendapat yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i ini. Wa baqiyatul aksalil masnunati madhkuratun fil mutawalat, dan mandi-mandi yang disunahkan yang lainnya disebutkan dalam kitab-kitab yang lebih panjang. Baik, di sini dalam kitab Fathul Qorib ini beliau mengatakan tadi kan ada 17, tapi ternyata yang beliau sebutkan cuma 15 dalam dalam syarahnya. Kalau kan Fathul Qorib itu kan syarah dari Abu Suja. Di Abu Suja itu benar 17. Tapi kalau di Fathul Qorib itu sudah beda naskah sepertinya. Jadi beliau cuma menyebutkan 15. Jadi di sini ditambahi sebenarnya yang ke-16 itu untuk sa'i, yang ke-17 adalah ketika hendak masuk kota Madinah. Ya. Makanya di sini kita tambahi yang ke-16 wali sa'i, untuk sa'i, maka disunahkan juga untuk mandi. Ya, disunahkan untuk mandi ketika seorang itu hendak bersa'i, ya. Ketika seorang itu hendak sa'i. Kemudian yang ke-17 walidukhuli madinati Rasulillah. Yang ke-17 adalah ketika hendak memasuki kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kota Madinah, maka disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Baik, ini pembahasan tentang mandi yang disunahkan, ya, ada 17 yang disebutkan oleh penulis kitab Fathul Qorib, meskipun sebenarnya ada beberapa hal yang juga tetap disunahkan mandi tapi tidak disebutkan di sini. Baik, kemudian mungkin kita akan membahas sedikit dari pembahasan yang berikutnya, yaitu pembahasan berikutnya mengenai mengusap khuf. Di mana musannif rahimahullah taala beliau mengatakan faslun, pasal yang baru, wal mashu 'alal khuffaini, dan mengusap di atas dua khuf, jaizun, hukumnya adalah boleh. Hukumnya adalah boleh, jaizun, boleh. Jaiz di sini maknanya adalah yasih, sah, boleh. Ya. Fil wudu'i, untuk wudu. Fil wudu'i, untuk wudu. La fi ghusli fardin au naflin, dan ini tidak berlaku ketika orang itu mau mandi, baik mandinya mandi wajib atau mandi sunnah. Wala fi izalati najasatin, atau menghilangkan najis, maka tidak cukup. Menghilangkan najis dengan mengusap saja tidak cukup dalam mazhab. Baik. Makanya beliau kemudian memberikan penjelasan, falau ajnaba, kalau misalkan seorang itu junub, audamiyat rijluhu, atau berdarah kakinya, fa'aradal masha, kemudian dia ingin mengusap, badalan an ghaslir rijli, untuk mengganti
dari membasuh kaki ketika wudhu, lam yajuz, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Yang pertama, ketika dia junub, maka mengusap di atas khuf ini sudah tidak berlaku karena harusnya mandi. Ya, harusnya mandi. Ya. Yang kedua, ketika kakinya berdarah, maka ada najis. Ya, ada najis. Maka mengusap khuf tidak bisa mewakili untuk menghilangkan najis yang ada di kakinya. Bal labudda minal ghasli, bahkan atau akan tetapi harus dibasuh ketika wudu. Wa asy'ara qauluhu, dan memberikan isyarat ucapan penulis jaizun, boleh, anna ghuslar rijlaini, bahwasanya membasuh dua kaki afdalu minal mashi, lebih utama daripada mengusap. Baik. Jadi di sini seperti ini. Perlu diketahui bahwasanya hukum asal orang kalau wudu sebagaimana di dalam Al-Qur'an, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian hingga mata kaki. Hukum asalnya ketika orang berwudu itu kaki sampai batas mata kaki harus terbasuh air. Tapi ada keringanan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ada rukhsah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, boleh kalau misalkan orang itu pakai khuf, tidak usah melepas khufnya, tapi cukup mengusap di atas khufnya itu. Maka mengusap di atas khuf itu kedudukannya rukhsah, keringanan hukum. Tapi membasuh kaki itu hukum asalnya. Hukum asalnya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Mughirah bin Syu'bah, di mana di mana beliau mengatakan, aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu malam ketika safar, kemudian ditanya apakah kau punya air, maka sahabat Mughirah menjawab iya, kemudian dibawakan air, kemudian beliau mulai mau wudu ini. Kemudian sahabat Mughirah ingin melepaskan khufnya Nabi. Jadi sahabat Mughirah ngambil khufnya Nabi yang sedang dipakai Nabi itu, mau dilepas. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada sahabat Mughirah tadi, da'huma ya, fa inni adkhaltuhuma tahiratain, biarkan kedua khufku wahai Mughirah, karena saya tadi sudah memasukkan kaki saya ke dalam khuf dalam kondisi suci. Wa masaha alaihima, kemudian beliau ketika waktunya membasuh kaki, beliau cuma mengusap saja. Baik. Jadi hukum mengusap di atas khuf adalah boleh dan dia rukhsah. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdal? Apakah mengusap khuf atau dia lepas khufnya dan dia membasuh kakinya? Baik. Maka yang utama dalam mazhab Syafi'i, dan ini pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah taala, yang utama adalah membasuh kakinya. Yang utama membasuh kakinya. Ya. Alasannya apa? Ya, alasannya adalah karena dia hukum asal. Kalau tidak ada kesulitan atau apa, ya hukum asal itu lebih utama. Namun kalau misalkan ada beberapa alasan yang memperkuat untuk mengusap khufnya, maka bisa jadi mengusap khufnya lebih afdal. Ya. Contohnya misalkan apa? Contohnya untuk memberikan pembelajaran. Ya, misalkan ini rombongan bersama jamaahnya, misalkan ya seorang guru misalkan rombongan bersama jamaahnya sudah pernah ngaji masalah mengusap khuf, tapi belum tahu prakteknya, nggak pernah tahu. Kemudian di situ memberikan pelajaran, maka di sini lebih afdal untuk mengusap. Karena apa? Makomnya makom taklim, maka memberikan pelajaran. Maka di sini lebih afdal. Tapi kalau misalkan semuanya sudah tahu, sudah biasa, ya maka hukum asalnya lebih afdal untuk melepasnya. Kalau misalkan bisa untuk melepasnya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk mengusap khuf ini ada persyaratan tambahan, ya. Ada persyaratan tambahan yang disebutkan oleh para fuqaha. Ya, yang disebutkan oleh para
para fuqaha. Mengapa kok ada syarat-syarat tambahan dan semisalnya? Ya kaidah fikih mengatakan al-amru idza tasa' dhaqa. Perkara itu kalau sudah diberikan keluasan maka nggak boleh luas-luas terus. Ada sisi sempitnya. Gitu. Itu kata Imam Syafi'i, al-amru idza dhaqat tasa' wa idza tasa'a dhaqa. Perkara itu kalau sempit dikasih ke lapangan, kalau dikasih ke lapangan ya nggak boleh seluas-luasnya, tapi juga ada batasannya. Makanya ada tambahan-tambahan syarat yang akan disebutkan oleh musannif rahimahullah taala di sini. Mungkin adzan terlebih dahulu, kemudian nanti kita sebutkan beberapa syaratnya. Baik, kita lanjutkan. Kita akan menyebutkan syarat-syarat dari diperbolehkannya mengusap khuf. Qala musannif rahimahullah taala wa inna ma yajuzu mashul khuffaini, dan sesungguhnya diperbolehkan mengusap dua khuf, la ahaduhuma, tidak salah satunya saja. Jadi harus diusap dua-duanya kalau mau mengusap khuf, ya. La ahaduhuma faqat. Illa an yakuna faqidal ukhra, kecuali kalau dia tidak memiliki kaki yang satunya. Jadi hukum asalnya harus mengusap dua khuf. Kalau misalkan yang diusap cuma satu khufnya saja maka nggak boleh. Dia harus melepas sepatunya dan membasuh kakinya. Ya. kecuali boleh mengusap satu khuf kalau misalkan kakinya hilang satu. Itu. Kan dia pakai satu khuf saja. Maka itu sudah mencukupi. Baik. Maka di sini beliau menyebutkan syarat bi thalathati syara'it, dengan 3 syarat. Syarat yang pertama an yabtadi'a ay asy-syakhsu. Yang pertama, memulai seseorang itu, ya, lubsahuma, memakai dua khufnya ba'da kamali taharati, setelah sempurna bersucinya. Setelah sempurna bersucinya. Falau ghassala rijlan, seandainya dia membasuh kakinya, satu kakinya, wa albasaha khuffaha, kemudian pakai khufnya. Jadi dia wudu sampai membasuh kaki, ya, kaki kanan dibasuh, kemudian dipakai satu khuf. Berarti khufnya dipakai satu, ya, dalam kondisi kaki yang kiri belum suci, kan itu. Yang suci kan baru kaki kanan, karena yang dibasuh pakai kanan, gitu ya. Tsumma fa'ala bil ukhra, kemudian baru setelah itu membasuh kaki kiri, ya, kemudian dipakai khufnya. Berarti khuf yang sebelah kanan itu dipakai sebelum selesai wudu, ya kan? Karena yang kiri belum, lam yakfi. Kadzalika lam yakfi. Maka hal seperti itu tidak boleh, tidak cukup. Maka dia harus melepas dan membasuh kakinya. Ya, tidak ketika nanti, ya, ketika hadas dia nggak boleh mengusap khuf, ya. Jadi syarat yang pertama, kalau mau mengusap di atas khuf, sebelum pakai khufnya itu harus wudu secara sempurna. Wudu secara sempurna, membasuh kaki, kemudian pakai khuf, kemudian habis itu pergi misalkan, kemudian nanti tengah jalan dia hadas, baru ketika itu boleh untuk mengusap khuf. Misalnya tadi pas pakai khufnya, memakai dalam kondisi apa? Kondisi suci, ya. Lau ibtada'a lubsahuma ba'da kamali tahara, kalau seandainya dia memakai khufnya setelah sempurna bersucinya, tsumma ahdatsa, kemudian dia berhadas, qabla wusulir rijli, sebelum sampainya kaki, qadamal khuffi, ya, bagian khuf yang terakhir, lam yajuz al mashu, demikian pula tidak boleh untuk mengusapnya. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Itu tadi kan gambaran pertama, kalau misalkan orang itu pas bersuci kemudian membasuh kakinya yang kanan, kemudian pakai khuf, kemudian baru masuk kaki yang kiri, pakai khuf yang kiri, maka ini nggak boleh, karena tadi wudunya belum selesai ketika pakai khuf. Nah, kalau misalkan dia berwudu, ya, dia berwudu, kemudian setelah itu selesai wudunya, kakinya sudah terbasuh semua, tinggal pakai khufnya, ya. Kemudian belum selesai pakai khuf, misalkan baru sisih gitu ya, baru sisih,
kemudian mau masukkan yang kiri, hadas, kentut misalkan. Ya, kentut misalkan. Apakah sudah boleh lanjut aja masang? Enggak boleh. Harus dilepas lagi, ngulang wudu, kakinya dibasuh, kemudian baru masang lagi. Landasannya apa? Landasannya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mughirah tadi, da'huma. Ya, biarkan saja dua khufku ini wahai Al-Mughirah, ya. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Karena saya memasukkan khuf ini dalam kondisi apa? Suci. Suci ya suci secara sempurna, baru saya masukkan khuf saya, gitu. Itu syarat yang pertama. Jadi harus sempurna suci baru pakai khuf. Setelah itu ketika hadas baru boleh ngusap khuf. Syarat yang kedua, wa an yakuna al khifan ay al khufani, hendaknya dua khuf tadi itu satiraini, menutup lima halli ghuslil fardi, dari anggota yang wajib dibasuh minal qadabaini, dari dua kakinya, bika'baihima, dengan dua mata kakinya. Syarat yang kedua, sepatu yang dipakai atau khuf, ya, khuf yang dipakai, karena dia sifatnya lebih spesifik daripada sepatu umum. Kalau khuf itu khusus, spesifikasinya khusus. Syarat khuf yang dipakai itu adalah harus menutupi tempat yang wajib dibasuh ketika wudhu. Jadi harus menutupi dari ujung kaki sampai minimal menutupi dua mata kaki. Menutupi dua mata kaki. Falau kana dunal ka'bain, kalau seandainya tidak sampai kedua mata kakinya, kal madas, seperti al madas, yaitu sejenis sepatu tapi ya sepatu seperti sepatu cat atau sepatu olahraga gitu ya, yang kadang terlihat mata kakinya nggak tertutupi, lam yakfil mashu alaihima, maka tidak boleh, karena mata kakinya masih terlihat, masih terlihat. Dan maksud dari mengusap di atas khuf ini, sebagaimana sudah kita katakan, dia kan rukhsah, dia kan keringanan. Keringanan itu berlaku, ya, kalau misalkan hukum asal itu hukum asal tidak masih bisa terpenuhi gitu ya, maka tidak boleh keringanan itu dilakukan seperti itu. Ya, kalau orang ada air nggak boleh bertayamum ketika dia bisa pakai air gitu. Nah, kalau ini bisa untuk terlihat tempat membasuh kakinya, ya, maka ya tidak boleh dia mengusap khufnya, orang mata kakinya kelihatan gitu ya. Mata kakinya, dan itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena khuf dalam urf di zaman Nabi, ya, tidak ada orang mengatakan khuf kecuali ya menutup sampai atas. Ya, menutup sampai atas. Baik. Wal muradu bisatirihuna, dan maksud dari menutup di sini adalah al-hail, yaitu penghalang. La mani'ar ru'yati, ya, tidak harus menghalangi pandangan. Ya. Dalam artian kalau misalkan bahan yang dipakai itu menghalangi mata kaki atau yang sebagainya, ya, dia orang tidak bisa langsung nyentuh mata kakinya, tapi bahannya transparan, ya, maka masih diperbolehkan, karena maksud menutup di sini adalah menghalangi antara unsur luar dari kakinya tersebut, ya. Jadi meskipun bahannya transparan tetap boleh untuk mengusapnya. Wa an yakuna satru min jawanibil khuffaini la min a'lahuma, dan yang dianggap menutupi ini dari sisi samping, depan, belakang, dan bawah, ya, bukan dari atas. Dalam artian kalau misalkan bagian atas ini atau kaki terlihat dari bagian atas, maka tetap boleh mengusap, ya. Nah, kenapa kok dikecualikan untuk bagian atas? Ya karena kalau atasnya nggak bolong gimana masuknya, kan gitu, ya, makanya dikecualikan bagian atas. Tapi kalau samping-sampingnya yang bolong, gitu, maka tidak diperbolehkan, ya, karena tidak ada darurat di situ, karena nggak mungkin sepatu lewat samping, sepatu lewat atas, gitu. Jadi kayak misalkan taruhlah sepatu boot, gitu ya, sepatu boot kalau dilihat kan kelihatan ininya, ya, maka ini diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Baik, kemudian syarat yang ketiga, ya, yang terakhir dalam pembahasan kita, wa an yakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi 'alaihima, ya, hendaknya dua khuf itu mimma yumkinu tatabu'ul masyi,
dari sesuatu yang memungkinkan untuk dipakai berjalan, ya, alaihima di atas dua khuf itu. Litaraddudi musafirin fi hawaijihi, untuk kebutuhan seorang musafir, ya, dalam wirawirinya gitu ya, min hatin wa tirhalin, dari dia berdiam ataupun dia melanjutkan perjalanannya, ya. Jadi syarat yang ketiga adalah sepatu atau khuf itu, ya, memungkinkan untuk dipakai untuk perjalanan atau dipakai untuk aktivitas yang dibutuhkan, ya. Wa yukhadhu min kalamil musannif, dan difahami dari ucapan penulis ini, kaunuhuma qawiyaini, oleh karenanya bahan dari khuf tadi itu kuat, bihaitsu yamna'ani nufudzal ma', di mana mampu untuk menghalangi resapan air, ya, resapan air. Maksudnya resapan air ini bukan digerocok kemudian tahan, enggak, tapi ya air yang sedikit, yang kiranya kalau misalkan untuk mengguyur kaki itu tidak sampai masuk ke sela-selanya kemudian masuk dalam kakinya. Jadi ya kalau misalkan diciprati air tidak sampai tidak sampai ngerembes seperti itu. Oleh karenanya kalau misalkan sesuatu ini tidak bisa dipakai untuk perjalanan atau kegiatan sehari-harinya, maka tidak diperbolehkan. Termasuk di sini contohnya misalkan kaos kaki, ya, kaos kaki yang kita ma'ruf ini, maka ini tidak boleh digunakan untuk, atau tidak boleh mengusap di atasnya, ya, tidak boleh digunakan mengusap di atasnya, karena kaos kaki ini, ya, yang pertama, ya, tidak mungkin orang itu melakukan perjalanan hanya dengan menggunakan kaos kaki, gitu ya. Kemudian yang kedua, dia itu kalau kena air meskipun sedikit pasti rembes ke bawah. Nah, kalau sudah rembes kakinya, bagian kakinya kena, ya, maka apa fungsinya itu, gitu ya. Ya mendingan disiram saja, sudah berarti membasuh kaki, nggak usah musab khuf. Baik. Kemudian di sini ada tambahan. Beliau memberikan tambahan yang keempat, wa yustaratu aidan taharatuhuma. Syarat yang keempat, khufnya harus suci. Khufnya harus suci. Ya, maka kalau ada najis di situ dihilangkan dulu, dibersihkan dulu, ya. Atau dia terbuat dari bahan najis misalkan, maka nggak boleh untuk diusap, ya. Khuf dari kulit babi misalkan, ya, maka tidak boleh, ya. Baik, walau labisa khufan fawqa khufin. Nah, ini sudah pembahasan yang lainnya. Jadi itu ada syarat, ya, ada 4 syarat yang disebutkan oleh penulis kitab Fathul Qorib. Yang pertama, memakai khufnya harus dalam kondisi suci. Yang kedua, khufnya harus menutupi bagian yang wajib dibasuh dari kaki itu. Kemudian yang ketiga, khufnya itu memungkinkan dia untuk melakukan aktivitas yang dibutuhkan, ya, ketika safarnya atau ketika yang dibutuhkan untuk memakai khuf itu. Kemudian syarat yang keempat, khufnya harus suci, ya. Kalau najis maka dibersihkan dulu najisnya, baru mengusap di atas khuf. Baik, demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga memberikan manfaat, ada ilmu yang kita bisa dapatkan. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa qiratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.